Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alexander Talumepa dengan NIM 2370750050. Next. Hai, perkenalkan saya Alma Berliana Esmeralda dengan NIM 2370750067. Halo, nama saya Yohanes Don Bosco dengan NIM 2370750061. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas berbagai perspektif genealogi menurut pandangan-pandangan ahli-ahli. Pertama-tama kita akan membahas menurut Anam Kumbra sendiri. Genealogi merupakan metode yang menggunakan diskursus atau analisis wacana yang di dalamnya berupa ada sosiologi atau kumpulan-kumpulan pernyataan yang membentuk realitas sosial sebagai fokusnya teman-teman. Dan di sini genealogi kemudian berusaha mengungkapkan arsip mengenai mekanisme operasi kekuasaan di balik kenyataan sosial yang berada di masyarakat teman-teman. Dan genealogi juga dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mendesubjugasi pengetahuan sejarah dalam pelepasan kekangan strukturasi kekuasaan yang bersifat hierarki atau yang sudah ada sejak zaman dahulu teman-teman, yang menjadikan genealogi ini dapat diartikan sebagai antitesisnya konsep-konsep hierarki teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ketiga kita akan membahas ketersinambungan Foucault dan genealogi. Di dalam perspektif Foucault berusaha menggambarkan genealogi sebagai suatu proses dokumentasi yang kompleks dan teliti teman-teman, yang menjadikan strukturasi kuno atau hierarki akan didistribusikan terhadap asumsi-asumsi yang sudah dibuat teman-teman. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang Foucault. Nah, di sini ada nih yang berbeda pendapat dengan asumsinya Foucault yang bernama Estenhung. Estenhung sendiri merujuk genealogi ini pada proses kemunculan atau terwujudnya sesuatu, di mana ia menekankan pada permulaan sejarah segala sesuatu termasuk dengan setiap detail khusus dan kejadian kebetulan pada dasarnya melibatkan unsur-unsur dari struktur sosial teman-teman, yang melibatkan pembentukan suatu sistem. Hal ini dikarenakan kemunculan ini tidak akan terlepas dari kekuasaan tertentu teman-teman, yang pastinya akarnya akan merujuk pada suatu yang sama, menjadikan genealogi ini dapat didefinisikan dari keempat hal ini adalah sebagai suatu konsep atau suatu dasar pemikiran terhadap kajian-kajian dari berbagai suatu hierarki yang akan dikupas tuntas dan ditemui asas dasar-dasarnya teman-teman. Oke, kalau tadi kita udah melihat bagaimana definisi-definisi tentang genealogi dari berbagai ahli, kali ini kita akan fokus tentang pandangan Foucault saja ya. Jadi di sini kita akan melihat pandangan Foucault tentang genealogi Homo economicus neoliberalisme dalam memandang aktivitas ekonomi politik global. Oke, jadi di sini Foucault melihat bahwasanya Homo economicus itu sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui sejarah dan kekuasaan. Jadi di sini ia mengkritik tentang bagaimana individu dipahami semata-mata sebagai pelaku ekonomi yang rasional, yang tujuan utamanya adalah kepentingan pribadi dan kepentingan pasar. Jadi di sini Foucault menganggap bahwasanya perilaku Homo economicus itu bukanlah sekedar karakteristik dari individu, tetapi juga ada cerminan kekuasaan yang akhirnya membuat individu tersebut melakukan hal-hal tersebut. Lalu sekarang kita akan melihat bagaimana retakan-retakan sejarah yang ada pada saat itu. Jadi yang pertama itu adanya pemisahan antara manusia dan ekonomi. Di sini akhirnya Foucault melihat bahwasanya manusia itu tidak hanya didorong oleh motif ekonomi semata, tapi juga ada nilai-nilai sosial, budaya, dan emosional. Lalu yang kedua itu ada normalisasi kekuasaan. Jadi di sini Foucault mengkritik bagaimana neoliberalisme menormalkan bentuk-bentuk kekuasaan tertentu. Dan di sini akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga, mengapa kekuasaan ini akhirnya dianggap wajar dan menjadi
umum. Lalu ada juga subjek yang teralienisasi. Subjek di sini yang berarti aku. Ini di sini Foucault melihat kalau neoliberalisme itu membentuk subjek individu yang akhirnya teralienisasi dalam dirinya sendiri. Ini merupakan hasil dari division of labor atau spesialisasi dari pekerjaan yang menurutnya division of labor merupakan cara yang mengalienisasi pribadi tersebut, yang dimana ini bertolak belakang dengan pemahaman Adam Smith yang mengatakan bahwasanya spesialisasi pekerjaan merupakan cara efisien dalam memproduksi barang. Lalu bukti nyata dari retakan sejarah ini kita bisa lihat dari krisis-krisis yang ada seperti krisis iklim. Ini merupakan impact dari perilaku homo economicus yang biasanya hanya mementingkan kepentingan pasar namun tidak melihat kepada aspek-aspek sosial dan ekonomi maupun lingkungan yang ada. Lalu juga ada gerakan-gerakan seperti Occupy Wall Street dan juga Me Too yang merupakan ketidakpuasan dari sistem ekonomi yang ada dan sistem sosial yang ada. Jadi singkatnya, Foucault menganggap bahwasanya perilaku homo economicus neoliberal itu bukan semata-mata hanya karena karakteristik individu mereka, melainkan adanya sebuah konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat relasi antara kekuasaan dan juga pengetahuan yang ada. Nah, dari yang udah dijelasin sama temen-temen aku tadi, kita jadi tahu nih guys, genealogi merupakan sebuah studi literatur yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa di masa lampau secara detail dan berusaha untuk mengungkapkan kebenaran umum yang diakui pada saat ini guys. Nah, kesimpulan yang terakhir dari aku ya guys, itu neoliberalis memperburuk masalah global seperti perubahan iklim dan pandemi, mendorong perlunya pemikiran baru dalam kebijakan. Nah, dari keseluruhan kesimpulan dan teman-teman aku yang udah jelasin, pendekatan genealogi membantu memahami dinamika kompleks neoliberalisme dan dampaknya dalam konteks ekonomi politik global, guys. Tuh guys.